di kamar mandi, air tak hidup Pak Ustaz, di sungai. Sungai apa namanya? Poin yang keempat, sodakoh. Maka sodakoh itulah yang menolak mati su'ul khatimah. Sodakoh itulah yang membuat anak kita soleh, solehah. Sodakoh itulah yang mengalir sesudah kita mati. Kalau di dompet itu ada 1 juta, 100.000 disedekahkan, yang tinggal berapa? 900. Pura-pura tak dengar. Kalau di dompet itu ada 1 juta, yang disedekahkan 100.000, yang tinggal berapa? 900.000. Mati, yang dibawa mati berapa? Yang dibawa mati 100, yang tinggal 900. Tinggal 900. 900 itu akan diambil istrimu, akan diambil anakmu, akan diambil menantu, diambil cucu. Habis. Yang 100 itu yang akan melapangkan kuburmu. Oleh sebab itu kalau bersedekah jangan 100, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya ke dompet-dompet. Saya biasanya ceramah di mana-mana ada tim sedekah, ada kertas, ada kresek, ada dompet, ada timba, ada ember. Di Sambas tidak ada satupun tim. Rupanya orang Sambas sedekahnya tidak lagi manual, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, langsung. Tak ada kotak sedekah, tak ada. Ada tim yang bawa kotak, langsung sisir dari pinggir sungai, langsung dari belakang. Soalnya kalau nanti banyak yang melompat langsung. Oh, pakai amplop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Oleh sebab itu tak ada yang bisa menolak ini kecuali doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kalau kita masuk ke hutan, senjata kita pedang, senjata kita tombak. Tapi di tengah dunia ini apa senjata kita? Senjata kita adalah doa. Kalau tak sanggup berdoa, bersedekah. Kalau tak sanggup bersedekah, berdoa. Dengan lidahmu kau berdoa. Lidahmu tak lagi bisa bergerak. Dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imam. Imam aja bajunya gini, apalagi sultan-sultannya. Betul. Belum lagi. Ini sekali usap, kita hati keluar. Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap? Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas. Sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Mana kau mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Bukan saya ngatakan PNS itu hina. Saya pun PNS dulu. Bagus. Tapi kau mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak, negeri ini akan diambil orang, nak. Kau mesti jadi ahli minyak supaya kau bisa mengebor minyak. Ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kobor. Kau mesti bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Amin. Kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis, anak yatim, fakir, miskin, sekolah gratis, makan gratis.
pulang gratis, pergi gratis. Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau ku kandung 9 bulan 10 hari nak. Di Sambas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Di tempat lain 4 bulan. Apalagi sejak COVID ini 2 bulan setengah. Anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari. Anakku, ku susukan kau 2 tahun. Anakku, ku besarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum membangun masjid. Masjid apa namanya, Mak? Kau bangun Masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu nak mati. Begitu baktimu kepada orang tua, maka insya Allah sholat orang di sana mengalir pahalanya, baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya pintu gerbang tinggi megah cantik ini, Abdul Somad Tausiah di sini, yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Nikah, punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Apa beda gua sama kucing? Kucing garoi. Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solihah. Kami Pak Ustadz itu datang makmum dari belakang, salah. Baru dibetulkannya makmum, subhanallah. Kata makmum, itu ucapan aku. Berkelahi pula mereka. Gara-gara tidak nggak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas. Orang mana tuh? Lupa, pokoknya bukan dari Sambas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tanahnya luas wakafkan ke masjid. Nanti dibangun di sana masjid. Di samping masjid itu ada pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, taman SMA. Terserah, dapat beasiswa dari IPB, pergi ke Bogor. Dapat beasiswa dari ITB, pergi ke Bandung. Dapat beasiswa dari ITS, pergi ke Surabaya. Kemanapun kau akan pergi, tapi setelah kau sarjana, kau akan pulang ke Sambas, membangun Sambas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Siap. Insya Allah. Yang bilang siap nggak salah. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi anak-anak muda sekalian. Sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari titel. Apa titelmu sekarang? Panjang Pak Ustaz. Sekarang panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmumu kau pulang. Kau jurusan apa? Pertanian. Kembangkan pertanian di Sambas. Kau tanam apa sekarang? Tanam sawit Pak. Berapa hektar? Ya 3 batang lah. Tanah seluas ini di Sambas, kau tanamlah pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan Pak. Ah, bagus. Itu sungai panjang, luas, dalam. Buat situ ternak ikan. Lepas kau di sana, tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri?
aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Amin. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiyuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustaz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustaz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustaz? Tengoklah video gua waktu di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam aja. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah. Keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah, menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasim As'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasim As'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat tak orang Sambas? Hebat. Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Hanam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Hanam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolha. Syekh Tolha mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Hanam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad
Naqsabandiyah. Ada. Abdul Qadir Al-Jilani, Qadiriyah. Bahauddin Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir dalam hati. Tak kedengar. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Covid. Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Naik pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8. Karena kurang penumpang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada cakap manusia, jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umuran dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Amin. Dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek, lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Ulama. Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Amin. Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Amin. Yang sudah aku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan. Ketika saya masuk ke dalam, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kekerabatan kerajaan Sambas. Rupanya Ustaz Somad
itu masyarakat sudah menunggu di luar. Maka kami pun di dalam tak berlama-lama, karena takut jamaah ini mengamuk seramai itu. Akhirnya putra mahkota pun singkat saja pakai, tak sempat kami berfoto-foto di dalam. Semanalah mau update status nanti Instagram Ustaz Abdul Somad. Tapi Masya Allah tabarakallah, rupanya begini masyarakat Sambas cinta kepada pengajian. Ramai melimpah ruah sampai ke ujung-ujung. Tadi saya sangka patung, bergerak tangan orang rupanya. Masya Allah tabarakallah. Ibu bapak yang berdiri, jangan berkecil hati, karena saya pun berdiri juga. Sama status kita. Insya Allah yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Yang duduk jangan berkecil hati. Yang duduk lebih dulu masuk surga. Lihatlah orang Sambas berlapang hati. Apapun kata saya, amin katanya. Begitu orang kalau hatinya senang, mau duduk mau berdiri dia tak pedulikan. Yang penting hatinya lapang. Orang kalau sudah senang kepada ulama, senang kepada pengajian, maka lapang hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan tangannya menghayun, ringan rezekinya, mudah urusannya. Maka datanglah dia ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Tapi besok subuh begini juga enggaknya. Amin. Ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Apa poin ketiga? Cinta kepada pengajian penting apa tak penting? Penting. Tapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Alhamdulillah. Sedangkan di tanah lapang Kesultanan Sambas saja begini penuhnya, melimpah ruah sampai ke ujung sana. Masya Allah, tabarakallah. Kanan kiri penuh, kanan penuh sampai tak nampak ujungnya tadi mana. Kiri pun begitu juga, di depan lagi, gelombang-gelombang. Sungai, ada orang. Begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sambas ini, betul? Betul. Siapa yang mengatakan orang Sambas ini tak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sambas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di belakang. Apa nama alatnya nih? Drone. Ambil tinggi-tinggi drone. Ambil gambar dari atas. Nanti kita mau upload ke Instagram. Kita tunjukkan begini orang Sambas kalau pengajian. Begini orang Sambas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begini yang diajarkan kepada masyarakat Sambas dari mulai berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sambas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap menjaga bumi Sambas, siap menjaga Kesultanan Sambas, siap jaga NKRI, takbir, Allahu Akbar. Lah hilang setan-setan. Selama ini mabuk-mabuk, hilang mabuk. Amin. Selama ini diganggu-ganggu jin, hilang jinnya, tunggang langgang ke laut. Amin. Habis pengajian, datang dia balik. Oleh sebab itu kita mesti istiqomah. Istiqomah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi salat subuh. Siap? Siap. Awas datang subuh. Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuanya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya.
kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah itu tidak ada di Sambas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Al-Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka salat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Mata hati. Kita mata kaki pun tak ada. Apa maksud Ustaz Mansur kaki tak ada? Melangkah pun kadang jatuh. Makanya kata orang, mana mata kaki kau? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Siap. Hayya 'alas shalat. Bagus tak? Bagus banget. Lanjut. Tahu ujian itu penuh dengan keterpaksaan. Langka ya. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam sholat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu ku tahu. Karena anak muda lah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus. Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mohon maaf Pak tukang tenda, jangan pusing. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar. Tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda, masyarakat yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Ke rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan hujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami ini kecil. Kecil kalian ini semua nampak.
karena aku tinggi di atas. Jauh, kecil. Jarang-jarang saya ceramah setinggi ini. Bisa dihitung beberapa kali aja. Sudahlah tinggi, dekat pula dari lampu, macam di padang mahsyar. Ini bagus dekat lampu ini, supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustaz itu putih. Tinggal ditengok orang, Ustaz di video di Sambas kok putih ya? Kok tak tahu lampu itu panas. Nanti kombinasinya ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya, dan memang Ustaz pula ganteng kan? Itu hanya untuk mengajak supaya nanti yang komen bingung dia memilih kata apa, tinggal nulis saja. Ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah. Tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia Bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar Bu, nanti jenazahnya akan dibawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak tolong jangan ketawa, ibu itu sedang bersih. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Tidak. Perempuan jangan ke masjid. Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram, kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting, maka ke masjid hukumnya boleh. Kok kenapa tak ke masjid? Covid. Kata Covid, untung Covid itu tak pandai bercakap. Kalau pandailah Covid itu bercakap, sebelum aku datang pun dia tak ke masjid. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab,